kita juga akan bahas soal gaya hidup sehat dan juga asupan nutrisi yang sehat yang harus kita deliver dan kita ajarkan kepada anak-anak kita nih Mbak Arta. Nah, kita akan bahas fun fact-nya satu persatu. Yang pertama adalah kita harus menjadi contoh gitu ya. Sebetulnya bagaimana pola dan caranya agar kita kemudian bisa menjadi contoh, dan ketika kita sudah menjadi contoh untuk mereka, influencer untuk mereka, nah mereka secara otomatis mau mengikuti. Karena ada yang sudah orang tuanya punya gaya hidup sehat tapi tidak menular kemudian ke anak-anak mereka. Oke, bener banget tuh Mas soal contoh gitu ya. Sebelum kita nanti bahas yang itu ya, yang apa belum tentu menular gitu ya. Tapi soal contoh ini kan berkaitan dengan anak itu kan ibaratnya masih belajar. Jadi ketika dia lahir itu kan belum ada sama sekali kebiasaan dia untuk makan ya. Awal-awal kan sebenarnya makannya itu benar-benar hanya dari susu, menyusu gitu ya. Sementara makan, mengunyah dan sebagainya itu kan semuanya dari pembelajarannya dia sehari-hari gitu. Nah, berkaitan sama itu kita tuh bisa sebenarnya juga menambahkan knowledge sebenarnya gitu kan. Ini berkaitan sama knowledge, terus sikap, sama nanti perilakunya muncul atau enggak nih gitu. Nah, makanya itu dia ketika kita tidak memberikan contoh, nanti kan sikapnya dia terhadap satu makanan, sikapnya dia terhadap sesuatu, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, baunya seperti apa gitu, itu kan bisa sangat-sangat berpengaruh gitu, karena dia itu yang dia lihat sehari-hari gitu kan ya. Oke, nah berikutnya adalah mengajak anak untuk menyiapkan makanan. Nah, pola-pola seperti ini seberapa besar kemudian pengaruhnya terhadap kita mengedukasi anak-anak supaya mereka mau mengkonsumsi makanan-makanan sehat? Oke. Yang menyiapkan makanan ini ya berkaitan dengan sebenarnya gimana dia punya rasa kepemilikan sama makanannya itu. Jadi kan ketika dia bisa menyiapkan, ketika dia bisa bantu untuk ada involve gitu ya, ada keterkaitan sama makanannya gitu. Nanti ketika dia sudah jadi makanan yang misalnya kayak goreng telur gitu ya, atau misalnya rebus telur yang simple gitu ya, masukin telurnya ke dalam panci gitu. Itu kan dia jadi punya keterkaitan, dia punya seperti rasa self estimnya juga meningkat gitu ya, estimnya meningkat bahwa dia ternyata aku bisa memasak dan aku bisa menyiapkan makanan untuk diriku sendiri gitu. Berikutnya adalah menjadikan makan bersama keluarga ini sebagai rutinitas gitu. Nah, selama pandemi bahkan bukan cuma sarapan pagi dan juga makan malam gitu ya. Kan kalau dulu trennya hanya 2 waktu itu yang dipunya oleh orang tua gitu. Sekarang sepanjang waktu makan kita bisa sama anak-anak gitu. Seberapa besar kemudian gaya seperti ini, rutinitas makan bersama ini terhadap tadi penularan gaya hidup sehat atau komunikasi tentang pentingnya gaya hidup sehat kepada anak-anak kita? Ya, ini berkaitan sama tadi Mas yang saya katakan soal knowledge, sikap, sama akhirnya muncul menjadi behavior gitu ya, jadi perilaku gitu ya. Jadi yang pertama dia knowledge, dia lihat dulu, kalau orang makan seperti ini, kalau manusia dewasa gitu ya, manusia pada umumnya gitu ya, itu makan seperti ini perilakunya gitu. Nah, lalu sikap yang seperti apa sih yang tepat ketika di meja makan gitu. Nah, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat ketika menjadikan makan bersama itu jadi rutinitas, itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan contoh gitu, contoh-contoh yang tepat, contoh-contoh yang baik. Ketika selesai makan minum, ketika selesai makan meletakkan lagi piringnya ke tempat cuci piring dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana ketika makan tidak berantakan dan sebagainya gitu. Nah, itu juga menjadikan sikap dan perilaku yang bisa mendukung juga gitu. Jadi makan bersama itu adalah part of itu. Boleh banget Mas. Atau misalnya bisa seperti ini, nanti ketika dia sebelum makan, jadi sebelum makan dia bisa bandingkan dulu nih, sekarang kamu rasanya apa, lapar gitu ya. Terus nanti ketika sudah selesai rasanya seperti apa gitu ya. Kan karena kita bisa lihat usianya ya, rentang usianya. Belum tentu di usia-usia itu kalau kita jelasin tentang protein fungsinya apa, itu bisa jadi panjang banget gitu ya. Panjang banget, dan anak juga belum tentu paham gitu ya. Tapi dia bisa membandingkan gitu ya, feel-nya gitu secara di dalam perut apa nih gitu, tadinya pusing, tadinya tidak kayak mau berpikir juga susah, mau belajar juga kayaknya tuh nggak mau gitu ya, uring-uringan. Nah, setelah makan kamu jadi lebih enak kan badannya gitu. Nah, itu mungkin yang bisa di encourage kalau untuk anak. Jangan menjadikan makanan sebagai penghargaan gitu. Apa bahayanya ketika kita membiasakan hal seperti ini? Karena coklat itu
menurut saya gitu ya, salah satu gift yang sangat diharapkan oleh anak-anak kita loh gitu. Ya. Dan mereka akan senang sekali ketika kita berikan itu, ketika mereka bisa berprestasi lebih dari harapan kita. Ya. Kalau soal ini lebih ke arah bagaimana kita bisa, sebenarnya kan makan itu adalah kebiasaan gitu ya Mas ya. Jadi gimana caranya supaya kita tidak, bukan berarti juga langsung ekstrim gitu ya, tidak coba sama sekali gitu ya. Tapi kita bisa sebenarnya menjelaskan lagi-lagi gitu ya, menjelaskan sesuai dengan usianya bahwa oh kalau dia terlalu banyak makan coklat nanti giginya seperti apa, nanti kita bisa sambil bercerita juga tuh Mas gitu. Bahwa oh kalau kita jadikan itu hukuman atau penghargaan gitu ya, itu dia akan lebih ke tidak mengerti reasonnya apa di balik itu. Kenapa aku nggak boleh makan coklat? Kenapa aku nggak boleh makan kerupuk misalnya gitu ya? Kerupuk kan juga sebenarnya enak gitu ya, garing-garing, tapi sebenarnya kan isinya nggak ada juga gitu ya. Maksudnya itu hanya emang enak dibunyi aja gitu ya. Tapi kan kita bisa jelaskan gitu ya, efeknya apa di dalam, ya kandungannya seperti apa gitu ya. Kalau sudah makan coklat nanti giginya seperti apa, itu bisa kita jelaskan lagi reasonnya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya kita jadikan itu hukuman atau penghargaan, itu akan lebih sulit sebenarnya gitu untuk kita anak jadi tidak memahami dan akhirnya terbiasa aja gitu. Terakhir adalah memastikan anak-anak untuk rajin dan mau rutin mengkonsumsi mineral atau air putih gitu ya. Nah ini seberapa penting hal tersebut dan bagaimana cara kita mendorongnya gitu. Karena lagi-lagi sekarang tantangannya lebih hebat lagi, makanan berkarbonasi, minuman berkarbonasi dan juga minuman di pinggir jalan gitu ya. Wah, yang warnanya warna-warni dan indah dan murah itu ternyata di dalam itu banyak sekali kandungan gulanya. Ya, bisa ini sih Mas, bisa lebih ke kita memanage dulu nih, mengontrol berapa menit sekali dia bisa kita tawarkan minum misalnya, atau setengah jam sekali gitu ya. Apalagi untuk kita bisa lihat ya, kan biasanya kalau anak-anak itu kan ada kadarnya ya, satu hari itu berapa mili gitu ya. Kita bisa kurang lebih lah ya bagi gitu ya, satu hari misalnya dibagi untuk berapa kali minum gitu ya. Jadi berapa menit sekali kita bisa sodorkan ke anak dulu gitu ya, ketika dia masih belajar minum tepatnya gitu. Jadi kalau misalnya dia belum mau masuk, ya berarti nanti kita coba lagi berapa menit sekali lagi gitu. Jadi itu sih yang bisa kita pastikan minum air putih itu gitu. Cuma kalau sudah cukup besar gitu ya, kita perlu lagi menjelaskan sesuai dengan usianya yang tadi gitu. Kenapa air itu penting gitu untuk pencernaan dia gitu ya. Nanti misalnya berkaitan dengan dia konstipasi atau tidak gitu kan. Buang airnya lancar atau tidak gitu, itu bisa jadi cause and effect-nya tuh bisa jadi sebab akibatnya gitu. Kita bisa jelaskan juga kalau sudah lebih agak besar gitu ya. Cuma kalau agak kecil kita pembiasaan itu sih. Mbak Arta, terima kasih sudah berbagi informasi bagaimana cara kita kemudian membiasakan gaya hidup sehat kepada anak-anak kita, terutama soal kandungan makanan yang ada di makanan mereka sehari-hari. Terima kasih Mbak Arta, salam sehat.